wabarakatuh. Hai, apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, belum sepenuhnya sekutu meninggalkan wilayah Indonesia. Pihak sekutu masih berusaha untuk menguasai beberapa wilayah di negara Indonesia belum terbentuknya pemerintahan yang kuat. Upaya untuk menguasai beberapa kota besar yang ada di Indonesia ini tentunya mendapatkan perlawanan baik dari pemerintahan pusat maupun dari rakyat setempat. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan menyaksikan beberapa pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita simak. Selamat belajar. Pertempuran Surabaya. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 dengan alasan untuk mengurus tawanan perang. Namun sekutu melepaskan tawanan perang Belanda. Di bawah pimpinan Malabi, sekutu berusaha menduduki tempat penting di Surabaya. Sekutu memerintahkan agar rakyat menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Rakyat menolak dan terjadilah pertempuran besar pada 10 November 1945 yang membumi hanguskan Surabaya. Mengenang peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perang Palagan Ambarawa. 20 Oktober 1945, sekutu tiba di Semarang di bawah pimpinan Brigjen Battle. Sekutu membebaskan dan mempersenjatai tawanan. Hal ini membuat rakyat marah. Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Sehingga terjadi pertempuran sengit selama 4 hari antara Tentara Keamanan Rakyat dengan sekutu. Hasilnya, Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. TRI berunding bersama rakyat dan menyetujui untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari pertumpahan darah. Namun, mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung bagian selatan secara utuh. Maka, sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Karena itulah peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Pertempuran Puputan Margarana. Pertengahan November 1945, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya melucuti persenjataan sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu. Pada 20 November 1945, sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya, terjadi pertempuran sengit di Margarana yang disebut Puputan Margarana. Pada September 1945, sekutu datang ke Manado. Mereka menghujani Manado dengan bom menggunakan pesawat B-29 yang dimiliki oleh sekutu. Nika meluluhlantahkan Manado dan menggunakan rakyat Manado sebagai pekerja paksa yang tidak diberi upah. Tentu saja hal ini menimbulkan kesengsaraan, kelaparan, dan kemiskinan. Perlawanan mulai muncul dari para pemuda di kota Manado. Mereka bekerja sama untuk melakukan perlawanan menyerang tentara Nika. Akan tetapi, rencana yang telah direncanakan oleh tentara PPI telah diketahui oleh pasukan Nika. Tentara PPI mengalami kekalahan yang cukup telak. Kekalahan pasukan PPI tersebut
menyebabkan tentara Nika semakin sewenang-wenang di Manado. Tentara Nika melakukan ekspansi di daerah-daerah terpencil untuk menangkap anggota PPI dan memenjarakan anggota PPI tersebut. Anggota PPI yang belum tertangkap dan mendengar jika rekannya dipenjarakan, langsung menyusun rencana untuk memberikan serangan kejutan ke tentara Nika, lalu melakukan penyerangan ke tangsi militer Belanda pada tengah malam. Tepat pukul 1 malam, serangan itu dimulai. Serangan terus berlanjut hingga pukul 3 pagi. Salah seorang pemuda merobek warna biru bendera Belanda sehingga menjadi bendera merah putih. Keesokan harinya, tentara PPI berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Tentara PPI mulai melucuti tentara Nika dengan mengambil senjata yang diperlukan oleh tentara PPI. Tentara PPI juga menguasai kamp tahanan untuk membebaskan rekan-rekan yang telah ditahan oleh tentara Nika. Tentara Nika yang masih hidup ditangkap dan dipenjarakan di kamp tahanan tersebut. Itulah kelima perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugas kalian kali ini adalah menuliskan informasi yang kamu peroleh dalam video ini.